Faik adalah seorang pemuda 19 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil. Rumahnya sederhana. Sejak kecil, hidupnya dipenuhi sebuah kesulitan. Ayahnya meninggal saat dia masih berusia 8 tahun dan ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Jadi, kamu yang kemarin melamar kerja di tempat saya ya? Udah pernah kerja di mana aja kamu sebelumnya? Coba kamu ceritakan pengalaman kamu. Saya ingin dengar sebagai bahan pertimbangan. Ya Pak, kalau saya boleh cerita, sebelumnya saya nggak punya pengalaman kerja di tempat yang besar sih Pak. Tapi walaupun begitu, saya sering bantu warung tetangga saya. Terus kalau soal pengalaman angkat-angkat barang, ya biasa bantu ibu saya mengangkat cucian baju Pak. Bukan cucian baju yang sembarangan tapi Pak, melainkan cucian baju yang beratnya kayak karung beras. Saya juga siap belajar Pak, apapun kerjaannya nanti bakal saya terima dan saya kerjakan dengan sebaik mungkin. Niat kamu memang bagus sih sebagai seorang pria. Tapi di sini gak cuma kekuatan fisik aja yang dibutuhkan. Saya butuh orang yang ngerti catatan, stok barang, sama bisa baca laporan. Dengan mempertimbangkan aspek itu, saya butuh pengawal yang minimal lulusan SMA lah. Kalau kamu lulusan apa? Saya cuma lulusan SD Pak. Tapi saya yakin kalau saya itu bisa belajar dengan cepat Pak. Tolong kasih saya kesempatan ya Pak. Saya siap dihukum kalau misalkan nanti saya berbuat salah. Bahkan sampai gaji ditunggak juga saya siap Pak. Yang penting saya bisa dapat pekerjaan dulu. Nanti kalau saya salah, saya siap dihukum apa aja kok Pak. Bahkan gak digaji dulu juga gak apa-apa. Nah, saya mengerti semangat kamu. Tapi ini soal standar kerja nak. Saya gak bisa menerima sembarangan karyawan seperti kamu. Kalau saya terima kamu, nanti yang lain jadi protes. Mereka iri sama kehadiran kamu. Dan itu bisa mengganggu etos pekerjaan di tempat saya. Mungkin kamu itu bisa cari pekerjaan di tempat lain saja ya nak. Yang sama sekali tidak butuh ijazah. Iya Pak, makasih banyak ya udah memberikan waktu buat dengerin saya. Susah banget sekarang ya dapat pekerjaan. Emangnya ijazah itu segitu pentingnya ya di dunia kerja? Padahal pekerjaan yang aku lamakan cuma angkat barang aja. Apa aku harus pura-pura jadi lulusan SMA gitu supaya bisa dapat pekerjaan? Tapi aku gak mungkin melakukan itu. Aku gak bisa bohong dan mengkhianati pemiliknya nanti. Ya udahlah, aku coba ke tempat lain aja. Malam tahun baru biasanya penuh sukacita, namun bagi Faik malam itu sama saja, seperti malam-malam yang lainnya. Sepi dan penuh rasa kecewa, dia berjalan sendirian di taman kota yang ramai, memandangi kembang api yang menghiasi langit, sampah berserakan di mana-mana dan di sudut matanya dia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Apaan ini? Banyak amat. Gila ya, orang-orang ini nggak tahu malu. Masa pulang beginian sembarangan. Tapi bentar, kalau gua pikir-pikir ini kan bisa dipakai lagi. Enggak deh. Tapi ya kalau dibersihkan, dikemas ulang. Kalau gua bersihin sampai kinclong terus bungkusnya diganti, siapa yang tahu ini bekas? Orang kan cuma peduli harganya murah. Kalau jual yang baru pasti mahal. Tapi kalau gua jual setengah harga pasti laku. Ide gila banget sih ini. Tapi ya siapa tahu berhasil. Lima menit kemudian. Ini aneh sih, tapi gua nggak punya pilihan. Hidup gua udah kayak sampah, jadi nggak ada salahnya coba sesuatu dari sampah juga. Siapa tahu dari sini gua bisa mulai bisnis beneran nih. Ayo Paik, itu pasti bisa.
Faik mulai menjalankan rencana gilanya dengan peralatan seadanya di tengah malam. Ia mengumpulkan yang telah dipungut dari taman kota. Dengan sabun cuci piring, ia membersihkannya hingga kinclong. Bungkusnya yang robek ia setrika kembali seperti terlihat rapi. Ia bahkan meminjam printer dari tetangganya untuk mencetak label palsu. Namun rencana ini segera memunculkan konflik dengan temannya Roni yang kebetulan mampir malam itu. Gue nggak salah lihat kan? Ini beneran aspanya baik. Lo lagi ngapain, Jir? Mau lo apain tuh barang-barang menjijikannya? Lo serius nyentuh barang-barang kayak gitu? Ya serius lah, Ron. Masa enggak sih? Orang jelas-jelas udah gua sentuh-sentuh kayak gini loh. Masih ditanyain lagi. Gua kasih tahu ya nih, Ron. Ini nih yang gua pungut semalam. Rencana sih mau gua cuci bersih. Gua benerin bungkusnya terus gua jual lagi deh ke orang-orang. Gimana? Bagus banget kan ide gua? Gua emang bener-bener jenius kan? Ya kan? Ya kan? Lo gila ya, itu barang-barang kotor di dunia. Bekas orang. Gimana kalau lu nanti kena penyakit? Belum lagi kalau ada orang yang nanti beli ini terus mereka kena masalah. Mau lu tanggung jawab? Ron, dengerin gua baik-baik ya. Gua nggak punya pilihan. Semua tempat kerja nggak ada yang mau nerima gua. Karena apa? Karena gua cuma lulusan SD. Gua udah muter-muter kota, melamar ke lebih dari 20 tempat, tapi hasilnya nihil, nol besar. Gua nggak bisa terus-terusan nganggur, Ron. Nyokap gua butuh duit buat makan. Kalau gua nggak melakukan ini, kami bakalan kelaparan. Tapi caranya ini salah. Gua ngerti banget kalau hidup lo itu susah. Gua juga susah. Kok? Tapi kalau bisnis ini ketahuan, bisa jadi masalah besar buat lu. Belum lagi lo jual barang begini ke orang yang nggak tahu. Itu dosa, Dosa? Di mana letak dosanya, Ron? Gua gak mewajibkan mereka membeli barang jualan gua, nanti mereka sendiri yang nyari barang-barang murah. Gua cuma ngasih solusi buat mereka yang nggak sanggup beli mahal. Gua bersihin sampai kinclong, gua bikin bungkusnya kayak baru. Jadi siapa yang dirugiin? Kalau mereka pakai dan puas, kan itu urusan mereka. Lo tahu nggak, hidup itu soal pilihan. Kalau lo ambil jalan salah, cepat atau lambat lo pasti kena akibatnya. Gua cuma takut ini bakal bawa lo ke masalah yang lebih besar. Tapi terserah lo lah. Gua udah mengingatkan, semua keputusan ada di tangan lo. Omongan gua gak akan ada gunanya kalau lu juga gak mendengarkan. Ya udah, kalau lu pengennya gua dengerin omongan lu bantuin gua ya, Ron. Kalau bisnis ini sukses nanti gua bakal traktir lu steak paling mahal di kota ini. Gimana? Mau nggak? Deal? Gue enggak ikut-ikutan dosa kayak itu. Tapi kalau lu nanti jadi sukses beneran, itu urusan lain. Gue tetap minta traktiran dari lu. Kalau bisa steak impor dari Australia ya, gak pakai basa-basi. Munafik banget lu nih, Ron. Munafik. Gua bakal buktiin sama lu kalau gue itu bakal sukses dari bisnis busuk ini. Tunggu aja ya, stik daging impor dari Australia akan segera menjadi milikmu. Setelah bekerja keras mempersiapkan barang dagangannya, Faik pun akhirnya siap untuk memasarkan produknya tersebut. Dengan modal keberanian, ia memutuskan menjual barang tersebut di tempat yang ramai tetapi tersembunyi, seperti sudut pasar malam dan di dekat taman kota. Lu yang jual barang itu kan? Gue dapat info dari teman gue. Mana sini barangnya? Coba lihat. Kata teman gue barang lu itu murah. Gue mau ngecek dulu kualitasnya gimana sebelum nanti gue coba. Tenang bang, barang gue itu pasti bagus kok, perfect. Kualitas terjamin, murah dan gak bisa bikin kantong bolong. Ini bang barangnya setengah harga dari yang dijual di toko-toko. Abangnya mau berapa? Setengah harga, seriusan ini. Jangan-jangan ini barang palsu lagi ya. Gua nggak mau beli kalau barang ini abal-abal. Tenang aja bang, ini asli kok. Untuk abangnya bertanya-tanya kenapa harganya ini bisa murah, karena gua dapat barangnya langsung dari pabrik. Lo bisa cek sendiri bang bungkusnya. Dia rapet, bersih, gak ada cacatnya. Gue juga kasih garansi kalau barangnya ini bermasalah gimana. Iya sih kelihatannya oke, tapi kok gua masih ragu ya. Gua takut kalau nanti aset gua kenapa-kenapa. Gua ngerti lu laku bang, tapi percaya deh, ini cuma soal gua dapat harga murah dari sumbernya aja. Kalau abang masih nggak yakin, coba aja satu dulu. Kalau bagus, abang bisa balik lagi dan beli lebih banyak.
ada diskon tambahan juga bang buat pelanggan tetap. Oke lah kalau gitu. Gua coba dulu ya ini satu. Tapi kalau ini jelek, gua bakal balik lagi buat nagih duit gua ya. Dan lo harus balikin duit itu, paham? Paham bang, gua tunggu abang balik lagi ya buat beli lebih banyak. 2 jam kemudian. Setelah beberapa waktu menjual barang dagangannya, Pak Ik pun pulang menemui sang ibu. Assalamualaikum Bu, Pak Ik pulang. Waalaikumsalam, gimana nak hari ini? Ada kabar baik buat ibu. Ibu lihat kamu kayaknya ceria banget hari ini. Alhamdulillah Bu, hari ini Pak Ik ada sedikit rezeki buat ibu. Nih rezekinya walaupun nggak banyak. Lumayan lah bisa buat ibu beli makanan. Segini kamu bilang sedikit nak, syukurlah nak. Ibu itu bangga sama kamu yang nggak pernah menyerah. Tapi ngomong-ngomong, kerjaan kamu ini apa loh nak? Kok kamu itu bisa ngasih ibu uang sebanyak ini? Oh, adalah Bu, rahasia. Aku cuma jualan kecil-kecilan aja Bu di berbagai tempat. Kadang di pasar malam, taman kota, ya namanya juga usaha. Kita gak tahu hari ini dapat berapa, yang penting halal Bu. Ya nak, yang penting halal. Ibu selalu mendoakan kamu agar kamu itu bisa menjadi anak yang sukses dan terus dilindungi dari jalan-jalan yang sesat. Amin. Jalan yang sesat ya? Ya udahlah ya Bu, kalau gitu aku mau ke kamar dulu. Aku capek Bu, mau istirahat. Baik tinggal ya Bu. Ya nggak apa-apa kan sendirian. Ya nggak apa-apa kok. Dengan uang ini akhirnya aku bisa makan lagi besok. Aku gak akan kelaparan untuk beberapa hari ke depan. Setelah beberapa minggu menjalankan bisnisnya, Pak Ik pun mulai melihat hasilnya. Ia berhasil menjual cukup banyak barang-barang dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Namun malah mulai muncul ketika beberapa pelanggan mengalami masalah pada alat vitalnya. Aw, sakit. Entah kenapa semenjak aku sering pakai barang dari dia, punyaku sering gatel-gatel dan sekarang jadi sakit. Ini nggak bisa diteruskan dan dibiarkan ini. Aku harus segera periksa ke dokter untuk mengetahui penyebabnya apa. Udah keluar sedikit nanah dan bau busuk. Punyaku ini harus segera diobati. Apa kata dokter? Dokter bilang saya kena penyakit reproduksi dok. Gonore, sifilis, bahkan ada HIV/AIDS kok dok. Ya benar sekali mas. Padahal aku itu udah pakai pengamannya ini selama ini. Terus kenapa aku bisa kena semua ini? Apa jangan-jangan pengaman itu bermasalah lagi? Sudah kuduga kalau barang itu benar-benar bermasalah. Dari harganya yang murah dan dari bagaimana orang itu meyakinkanku. Kacau. Semua ini gara-gara dia. Gara-gara dia aku malah kena penyakit kayak begini. Sial. Bersama beberapa orang polisi, pria muda itu lalu menyusuri pasar untuk mencari si Faik. Sial, di mana ya orang itu perginya? Terakhir kali aku beli di sini. Kemana dia ini kelilingnya ya? Kebetulan Roni lewat. Mas. Ya, ada apa Pak? Ini Mas, saya mau tanya, sampean ada yang pernah lihat orang yang biasa di sini nggak? Banget Mas, biasanya itu dia sering ngetem di sini. Tapi entah kenapa hari ini dia keadaan ngetem di sini. Saya ada urusan sama dia Mas. Saya mau ngobrol sama dia. Waduh Mas, kalau orang itu saya nggak tahu. Saya baru pertama kali main ke sini soalnya Mas. Maaf ya Mas, saya nggak bisa bantuin. Oh alah, jadi kamu nggak tahu toh? Ya sudah, sana pergi. Maaf saya sudah mengganggu waktu kamu ya. Wah, kenapa lagi lah orang itu pergi ya? Lihat aja kamu, sampai aku tahu rumahmu, tak habisin kamu. Nanti nggak akan aku kasih ampun. Gawat, si Pak Ik lagi dicari sama orang-orang. Mana bawa polisi lagi? Kayaknya sih udah ada yang jadi korbannya nih. Aku harus segera ngasih tahu Pak Ik mumpung belum terlambat. Semoga aja aku masih sempat. Romi pergi dan di sana sedangkan polisi masih terus mencari Faik sambil membawa poster buronan. Permisi Pak, saya mau numpang tanya, sampean ada kenal sama orang ini tidak? Orang ini biasanya berdiri di suatu tempat sambil menjajakan barang yang dibawa di tasnya. Sampean kenal nggak? Enggak mas, saya nggak kenal. Ya sudah, makasih ya Pak. Sampean kenal sama orang yang ada di dalam poster buronan itu? Ini kan mukanya si Pak Ik ya. Iya Pak Ik, saya kenal kok dengan dia. Emangnya ada apa mas dengan si Pak Ik? Dia ada urusan dengan saya. Dia sudah menyebabkan saya kena penyakit. Dan dia sudah layak untuk dimasukkan ke dalam penjara. Coba sampean tulis alamatnya Pak, biar kami bisa menjebloskan dalam penjara.
Gawat, aku telat. Orang-orang itu udah berhasil menangkap Paik. Pak, saya cuma jual barang-barang biasa, Pak. Saya nggak salah. Jangan tangkap saya, Pak. Cepat bebaskan saya. Yalah, banyak omong kamu ya. Dengar ya, gara-gara barang yang kamu jual itu, saya terkena penyakit reproduksi, tahu nggak? Saya udah gak bisa senang-senang lagi. Kamu udah menghancurkan hidup saya dan kamu sudah membuat saya menderita. Saya gak akan tinggal diam. Saya juga akan membuat kamu menderita seumur hidup. Ingat loh, cepat bawa dia ke penjara, Pak. Jebloskan saja orang ini selama-lamanya. Di sel tahanan, Faik duduk sendirian, wajahnya kusut, matanya sebab karena menangis. Ia memikirkan ibunya dan rasa bersalah yang amat sangat mendalam. Gua bodoh. Kenapa ya gua nggak dengerin Roni dari awal? Kenapa gua nggak berhenti sebelum semuanya terlambat? Sekarang gua malah menyakitin ibu. Gua malah menyusahkan dia dan bikin dia malu. Lihat, gua cuma mau bantu ekonomi keluarga, tapi yang gua lakuin malah bikin semuanya hancur. Gua emang bodoh. Faik, ada yang datang menjengukmu. Cepat kamu keluar, waktumu hanya 30 menit. Faik keluar dan melihat ibunya berdiri di ruang kunjungan. Wajah ibunya terlihat lelah, tetapi matanya tetap menunjukkan kasih sayang. Nak, kenapa kamu gak cerita sama ibu dari awal? Ibu ini selalu ada buat kamu. Ibu gak marah kok. Tapi ibu kecewa karena kamu tuh gak percaya sama ibu. Paik cuma nggak mau merepotkan ibu. Paik pikir kalau semuanya rencana Paik ini akan berhasil, ibu bakal bangga dan kita hidup bahagia. Tapi sekarang Paik malah melakukan yang sebaliknya, Bu. Paik sudah bikin ibu malu. Paik minta maaf ya, Bu. Maafkan Paik. Ibu nggak butuh kamu sukses besar, nak. Ibu cuma mau kamu itu jadi anak yang jujur dan gak pernah menyakiti orang lain. Ini adalah pelajaran penting buat kamu. Kamu harus bertanggung jawab dan menghadapi semua ini sampai selesai. Jangan pernah merasa sendiri ya, nak. Di saat kamu lelah dan ingin menyerah, ingatlah ibu selalu di sini. Dan ibu akan selalu ada bersama kamu. Ibu.